استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء المقبول وصلاح شيئا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، نافذا للشر جالبة لخير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأشخاصنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى المصنف الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب محمد بن زين الحبشي وصاحب هذه البلدة الحبيب الشريف حامد بن أحمد الثقفي، والعلامة الحبيب محسن بن علي الهندوان، وجدي الحبيب حامد بن محمد بعبد، والحبيب حامد بن حسين بعبد، والحبيب حامد بن عباس بهاشي، والعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب بن شيخ بن دخل بن زايد بن شيخي المرب بروح الحبيب حيث الله بن محسن بن علي الهندوان وأصولهم وفروعهم، أن الله تبشرهم بالرحمة والمغفرة وسكنهم في الجنة، وأن الله يدخل نياتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وكل نية صالحة في لطف وعافية من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه من الله تعالى. آمين يا رب العالمين. أيها المحترمون حاضرين جماعة صلاة المغرب yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah serta inayahnya yang Allah berikan kepada kita sehingga masih bisa di saat ini kita bersama-sama duduk berkumpul di dalam sebuah tempat yang mana adalah tempat yang dicintai oleh para malaikat dan disenangi oleh kaum saleh. Semoga duduknya kita di tempat ini dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, sehingga Allah turunkan rahmat dan maghfirahnya, dan semoga kita semua yang hadir mendapatkan bagian daripada rahmat dan maghfirah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Al-Imam Al-Haddad melanjutkan di dalam pembahasan kitab Risalatul Mu'awannahnya, yaitu bagaimana seseorang muslim hendaknya mengucapkan salam atas setiap muslim yang lain, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Salam atau assalam dikatakan ismun min asma'illahi ta'ala
wada'ahu Allahu fil ard. As-salam atau salam itu adalah salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah letakkan di muka bumi ini. Wa huwa du'a'un bil amni min kulli ma yukhafu fid dunya wal akhirah. Dan salam juga merupakan adalah bagian daripada doa, memohon keamanan dari segala sesuatu yang ditakuti di dunia ataupun di akhirat. Waqad sammahu Allahu tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Allah menamakannya dengan assalam itu sebagai penghormatan yang baik dan penuh keberkahan. Waqtarahu tahiyatan lil anbiya'i wal malaikati wa ja'alahu tahiyatal mu'minina ba'dihim li ba'din fil jannah wa tahiyyatuhum lahum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilihnya sebagai assalam ini bagi para nabi lil anbiya wal malaikah, bagi para nabi dan para malaikat, dan menjadikan salam sesama orang-orang yang beriman itu di surga, serta salam dari Allah untuk mereka penghuni surga. Dan salam ini merupakan adab sosial, wa huwa adabun ijtima'iyyun yabda' bihi al-mar'u qaumahu hina yalqahum. Salam atau mengucapkan salam ini merupakan adab sosial yang dengannya seseorang memulai perjumpaan dengan orang lain. Dan di zaman kita salam ini sudah mulai hilang. Kadang-kala ketemu tidak lagi saling mengucapkan salam, kadang-kala hanya saling mengangkat tangan, kalau enggak pakai bro, woi, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah menyatakan di dalam firman-Nya, wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik daripada pemberian tersebut, atau balaslah dengan hal yang setara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperhitungkan setiap sesuatu. Jadi begini, kadang-kala kita itu mengucap salam, assalamualaikum, maka dijawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu balasan lebih. Orang yang ketemu sama kita hanya mengucapkan salam, assalamualaikum, keselamatan atas engkau. Kita jawab waalaikumsalam, keselamatan juga untuk engkau, warahmatullah, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan keberkahan untuk. Kadang-kadang disambung lagi kalau ada yang menjawab setelah setelah dijawab dengan sambungan warahmatullahi wabarakatuh, disambung lagi wa maghfiratuhu wa ridwanuh, disambung lagi terus. Jadi kata Allah, balaslah dengan yang lebih baik, atau paling tidak seimbang, setara.
Wa insya'uhu min asbabi istihkamil mawaddati wa ruf'il hazazati minas suduri. Mengucapkan salam itu termasuk sebab kuatnya kasih sayang dan hilangnya kebencian dari hati. Orang kalau mengucap salam itu akan diberi oleh Allah rasa kasih sayang di dalam hatinya. Nah, di saat ini salam itu sudah kurang, sehingga rasa kasih sayang dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan di luar, di dalam rumah sendiri, makanya kasih sayang kadang-kala sudah dicabut. Di dalam rumah sendiri, kadang-kala kita masuk ke rumah dan mengucapkan salam, padahal di dalam rumah ada istri, ada anak. Tatkala kita pulang kerja, begitu pula di saat anak kita pulang sekolah, tak ada ucap salam, bahkan main masuk, lempar sepatu, lempar baju, setelah selesai, tak pakai salam-salaman lagi. Nah, sehingga disitulah kasih sayang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rumah tangga. Wa tarkuhum min asbabil jafa'i wal qati'ati wal hijranil muharram. Nah, meninggalkan salam itu dapat menjadi sebab timbulnya sikap kasar, pemutusan hubungan, dan saling menjauhi. Ya. Wa ilqa'us salam sunnatun yuthabu fa'iluha. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Ya. Yuthabu fa'iluha, dan yang mengucapkan salam itu maka ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa radduhu wajibun, dan yang menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya'zamul mumtani'u an raddihi, dan orang yang enggan menjawab salam maka dia dikategorikan orang yang berdosa. Tapi ingat ya, salam itu jangan disalahgunakan. Jadi ada tempat-tempatnya salam itu diucapkan. Jadi dikatakan bahwasanya di dalam sebuah riwayat disebutkan yusannu ibtida'us salam 'ala al-jinsi wal mahram wal 'ajuz wa jam'in nisa wa yahrumus salam 'ala ghairihinna. Disunnahkan memulai mengucapkan salam itu kepada 'alal jinsi, kepada satu jenis, kita sesama lelaki atau perempuan sesama perempuan, ya, selagi muslim. Kemudian wal mahram, atau yang mahram dengan dia, laki dengan perempuan tapi mahram. Jangan disalahgunakan salam ini goda perempuan. Perempuan lewat pakai kerudungan, assalamualaikum, itu bukan pada tempatnya. Jadi salam itu disunnahkan kita memulai di saat kita bertemu dengan satu orang yang sejenis dengan kita, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kemudian wal mahram, berbeda jenis kelamin tapi dia masih kategorinya mahram. Kemudian wal ajuz, kemudian kepada, kalau kita sebagai laki-laki, kepada perempuan yang lebih tua. Wajib nisa, atau perempuan kepada perempuan tapi kelompok orang banyak. Wa ya'murus salam, dan haram memberi salam ala ghairihinna,
selain kepada mereka tadi, yakni wanita ajnabiyah misalnya. Wanita ajnabi yang dikhawatirkan ajnabi itu yang bukan mahram, yang bukan mahramnya, yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Kemudian juga la yanbaghi as-salamu idza kana yu'addi ila tashwishi ka waqti dars. Lakin law sallama ahadun hina idzin wajaba radduhu. Tidak sepantasnya mengucapkan salam apabila hal itu yu'addi, menyebabkan gangguan atau mengacaukan keadaan, kawakti dars, seperti di saat pembelajaran lagi berlangsung. Seperti ini contoh, kita lagi pengajian, ada orang masuk mengucapkan salam, maka tidak sepantasnya dia mengucapkan salam karena bukan pada tempatnya, karena lagi daras atau di kelas lagi sekolah gurunya lagi mengajar. Tidak sepantasnya mengucapkan salam. Akan tetapi lau sallama, jika seseorang tadi tetap mengucapkan salam, maka hina ingin wajib baratu, maka wajib menjawab salamnya bagi kita yang mendengar. Kullu mawdi'in yuqrahu salam fihi la yajibu radduhu. Dan setiap keadaan yang dimakruhkan untuk mengucapkan salam, maka baru tidak wajib menjawab salam. Hal-hal yang dimakruhkan, kita lagi menggaui hal yang dimakruhkan, ya. Dimakruhkan tadi karena untuk menjawab salam, maka tidak wajib kita menjawab salam, ya. Tidak wajib, karena malah di situ hukum menjawab salamnya makruh. Kan tadi kalau asal dasar hukumnya, orang yang mendengar salam wajib hukumnya menjawab salam. Tapi ada beberapa saat, beberapa tempat atau keadaan yang di situ kalau kita menjawab salam, hukum menjawab salamnya makruh. Maka dengan hukum seperti itu sehingga tidak wajib menjawab salamnya. Seperti kawaktil akli wal luqmati fil fami, seperti ketika sedang makan, wal luqmati fil fami, dan suapan masih berada dalam mulut. Makanan ada di dalam mulut kita, di samping mulutnya. Datang orang lagi makan, assalamualaikum, maka tidak wajib kita menjawab salam, ya, tidak wajib menjawab salam. Kemudian wa indal jima', mohon maaf, tatkala lagi suami istri berhubungan, lagi asik berhubungan, misal ada tamu, assalamualaikum, urusannya tidak wajib menjawab salamnya, ya. Wa inda shalah, dan ketika sedang sholat, jadi sering ditanya sama orang kan, lagi sholat, ada yang ngetok pintu, assalamualaikum, kayak apa, maka kita wajib menjawab salam. Ini jawabannya, ya, tidak wajib menjawab salamnya itu. Kenapa? Kita lagi sholat, ya. Tapi untuk memberitahu kamu bagaimana, ya keraskan sedikit bacaan biar didengar sama tamunya. Wa inda qada'il hajat, dan di saat di kamar mandi, di WC, kamu assalamualaikum 2 kali 3 kali, kita nggak wajib menjawab salam. Di kamar mandi mau jawab apa? Nama Allah as-salam malah mengucapkannya bukan lagi makruh, itu haram tempatnya, ya. Kemudian wa inda adzan, di saat adzan berkumandang, karena bagi kita lebih utama menjawab adzan tersebut ketimbang menjawab salam, ya. Kemudian kata beliau,
Yajib radduhu walau makruhan fi halatain. Inda talbiyah, inda sama'il khutbah. Namun kata beliau, menjawab salam tetap wajib meskipun pada asalnya makruh dalam dua keadaan. Pada dua keadaan. Yang pertama, inda talbiyah, di saat ketika bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, satu hajat umrah di tawaf ya. Labbaik Allahumma labbaik, misalnya ada yang mengucapkan salam ketemu kawan beda kloter tapi ketemu assalamualaikum, maka ya wajib tetap menjawab salamnya. Nah, kemudian yang kedua, inda sama'il khutbah, atau ketika sedang mendengarkan khutbah Jumat, misal lagi khotib di atas mimbar, nah, kan sudah disebutkan fala yatakallama faqad laghawatiyah, begitu sekarang begitu. Apabila kalian berkata-kata maka dikategorikan orang yang laghaw, orang yang berbuat sia-sia. Nah, ini perkataan sawab jawaban salam. Faman lagha fala jum'atalah, siapa yang berbuat sia-sia maka tidak ada Jumat baginya, tidak ada pahala, mendapatkan pahala Jumat. Tapi ketika orang ini ketemu misal sama-sama di perjalanan, lagi musafir, ketemu sama orang satu kampung, assalamualaikum, satu shop, ada dua orang assalamualaikum, lagi khutbah ya, maka menjawab salam tetap wajib meskipun pada asalnya makruh. Nah, tetap ya. Kalau yang tadi nggak wajib. Kalau yang lagi makan, lagi jima, lagi sholat, lagi di WC atau di kamar mandi dan ketika ada ini tidak wajib. Tapi dalam dua hal ini wajib. Nah, wajib tetap menjawab salamnya. Dan juga ya, kadang-kala haram ya, tahrumu bida'atu dhimmiyin bisalam fa in sallama dhimmiyu ala muslimin qala lahu wujuban wa qila nakban wa alaika. Haram hukumnya memulai mengucapkan salam kepada orang dhimmi. Dhimmi ini non muslim yang mereka berada di dalam perlindungan pemerintahan Islam, itu dhimmi. Atau bahasanya orang kafir itu ada dua, ada dhimmi, ada harbi. Yang dhimmi ini yang ada sama kita saat ini, tidak satu agama tapi pada tetangga dengan kita, muamalahnya baik, sosialnya baik, hubungan sesama manusianya baik. Nah, ini dhimmi namanya. Tapi kalau harbi ini yang memerangi ya, yang memerangi. Nah, kita kepada orang dhimmi itu haram kita mengucapkan. Kalau kita tahu dia orang dhimmi, maksudnya orang non muslim yang sosialnya baik dengan kita, tidak boleh kita haram hukumnya mengawali mengucapkan salam kepada mereka. Tapi seandainya apabila seorang dhimmi yang mengucapkan salam kepada kita, karena kalau di tengah-tengah masyarakat kita itu kadang-kadang jangan bingung, ada orang non muslim dia ucapannya alhamdulillah, seakan-akan ini kayak muslim ya. Kemudian kadang-kadang jangan bingung, orang non muslim tidak bisa baca sholawat. Karena saya sendiri pernah mengalami waktu saya masuk ke daerah Kalteng, daerah Kasongan, masuk ke dalam daerah pertambangan itu. Kemudian sopir yang membawa kita waktu itu bawa kaset karena dijemput sama pihak panitia, bawa kaset mudah. Jadi minta sama sopir, Pak sopir boleh nggak kan kita nyetel musik, kita bawa kaset? Kata beliau, silahkan, silahkan. Udah,
buka musik, baca burdah, beliau ikut. Maulaya sholli, baca. Setelah kita cerita, beliau baru ngomong, jujur ya, saya Nasrani. Dia bilang saya Nasrani. Gimana nggak kaget? Orang Nasrani bisa baca burdah, bisa baca Maulaya sholli wa sallim. Orang Muslim belum tentu. Nah, jadi yang kaget kalau seandainya ada orang yang tadi mengucapkan assalamualaikum katanya, maka dikatakan, ya, bagaimana hukumnya di saat Muslim yang non Muslim dhimmi tadi mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kita? Bagaimana hukumnya? Dijawab qala lahu wujuban. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya wajib menjawab salamnya. Wakila nadban, ada yang mengatakan sunnah hukumnya. Artinya sunnah itu boleh tidak dijawab, boleh dijawab. Ya. Akan tetapi jawabannya tidak sempurna sebagaimana kita bertemu dengan seorang Muslim. Kalau kita sesama Muslim, kita diucapin salam sama orang, maka kita menjawab balasannya tadi, memberi balasan tadi dengan balasan yang lebih. Orang mengucap assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang mengucapkan salam terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Nah, itu sama Muslim. Kalau kepada mereka bagaimana? Maka dikatakan wa alaika. Cukup menjawabnya wa alaika, dan atas engkau, begitu saja. Ya. Li'anna al-gharad mujarrad raddi alaihi faqat. Karena menjawab itu tadi, tujuan jawaban itu hanyalah sekedar membalas salam yang diucapkan kepada kita tadi. Tidak lebih. La salam, bukan memberikan salam secara penuh sebagaimana kita bertemu kepada sesama Muslim. Ya. Li khabari sahihain, ya, berdasarkan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam dua sahihnya. Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Apabila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka katakanlah wa alaikum, dan atas kalian juga. Nah, itu diantara bagaimana hukum di dalam mengucapkan salam. Kemudian apabila engkau memberi salam kepada seseorang tetapi dia tidak menjawab salam engkau, maka janganlah lekas berburuk sangka. Anggaplah, kata beliau tadi, engkau tidak mendengar jawabannya, atau ia tidak mendengar salam engkau, sehingga ia tidak wajib untuk menjawabnya. Makanya dikatakan ada salah seorang ulama menyebutkan di saat ada salah seorang ulama, lupa saya namanya, di saat beliau lewat di sekumpulan kaum muslimin, beliau tidak mengucapkan salam karena mereka lagi asyik lagi ngobrol, fokus dengan pembahasan mereka. Sehingga di saat ditanya kenapa anda tidak mengucapkan salam kepada mereka, kata ulama ini, saya khawatir kalau saya mengucapkan salam mereka lagi fokus, takutnya mereka tidak mendengar salam saya, ya, atau tidak mau menjawab salam saya, maka saya khawatir laknat Allah turun kepada mereka, karena haram hukumnya tidak menjawab salam bagi orang yang mendengar. Nah, tapi kalau seandainya dalam perkumpulan seperti ini satu saja yang mewakili menjawab salam, maka yang semuanya sudah tertutupi. Nah, ada orang mengucap salam, satu saja yang menjawab di antara perkumpulan itu, maka sudah menutupi semuanya. Kemudian
ketika engkau memasuki rumah, maka ucapkanlah salam atas keluargamu, dan apabila memasuki masjid atau rumah yang tidak berpenghuni, maka juga ucapkanlah salam, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan di dalam sabdanya, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka wa ala ahli baitika. Kata Sayyidina Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda. Sayyidina Anas ini bisa dikatakan anak angkatnya Rasulullah juga, karena dari kecil menjadi khatamnya Rasulullah. Kata Rasulullah berkata kepada Sayyidina Anas, ya bunayya, wahai anak, idza dakhalta ala ahlika fasallim, apabila engkau memasuki rumah yang mana di situ ada keluargamu atau menemui keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam, yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika, karena salam yang mengucapkan itu menjadi keberkahan bagi engkau dan bagi keluarga engkau. Bayangkan itu. Nah, kita di zaman sekarang sudah hilang di rumah, masuk aja, ini puling yang isya kita selesai, puling ke rumah masing-masing, tidak ada pakai salam-salam lagi. Nah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah perintah, di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur, Allah berfirman, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, maka apabila kalian memasuki rumah-rumah kalian, فَصَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan, maka hendaklah kalian mengucapkan salam kepada diri kalian atau kepada penghuni yang ada di dalam rumah itu sebagai bentuk tahiyatan min indillah, sebagai bentuk penghormatan dari sisi Allah, mubarakatan thayyibatan, yang penuh berkah dan baik. Apa namanya, salam yang diucapkan. Kemudian setiap kali menjumpai seorang muslim, usahakanlah agar mendahului mengucapkan salam sebelum ia mengucapkannya. Artinya di saat bertemu siapa saja, maka hendaklah mengawali mengucapkan salam. Wa yusallim indal liqa'i wa huwa ikhbarun an salamatihim min syarrihi indal hudur, wa indal wada'i wa huwa ikhbaruhum an salamatihim min syarrihi indal ghaibati. Salam diucapkan ketika bertemu seseorang sebagai pemberitahuan bahwa orang lain aman dari keburukannya saat hadir, saat bersamanya. Wa indal wada', dan ketika perpisahan, ketika berpisah atau berpamitan, sebagai pemberitahuan wa huwa ikhbaruhum an salamatihim, bahwa mereka selamat aman min syarrihi, dari keburukannya, indal ghaibati, saat tidak bersama. Jadi kita disunnahkan ya, menyebarkan salam, dan ini sunnah Nabi. Jadi dulu ada sahabat namanya Tufail. Ya, Tufail ini anaknya sahabat juga, anaknya daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab.
Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini adalah orang yang paling bagus suaranya saat baca Quran. Nah, sahabat akrabnya adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, anak dari Khalifah Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Nah, Sayyidina Tufail dan Sayyidina Abdullah ini CS, nah, sering kumpul kemana-mana. Jadi dikatakan di saat satu ketika Sayyidina Tufail ini mendatangi rumahnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Setelah datang tidak berapa lama, fayaqdu ma'ahu ila suq, maka mereka berdua pergi ke pasar. Maka Sayyidina Tufail berkata, fa idza qadawna ila suq lam yamurra bina Abdullah ala saqatin wala sahabil bay'atin wala miskinin wala ahadin illa salama alaih. Apabila, kata Sayyidina Tufail, kami pergi ke pasar, maka Sayyidina Abdullah bin Umar itu tidaklah mereka lam yamurru bina, tidaklah mereka melewati, tidaklah kami melewati lorong-lorong di pasar tadi, atau di pasar itu kami melewati itu tidak artinya tidak singgah untuk belanja. Tidak, Sayyidina Abdullah bin Umar ini kan tujuan ke pasar, ayo ke pasar, biasanya begitu. Ternyata tujuan ke pasar itu, berjalan ke pasar itu tidak ada yang dibeli. Kemudian tidak juga jar kita berhenti, jalan terus. Tidak juga bahasanya duduk-duduk, ya, duduk-duduk di pasar, tidak. Maka Sayyidina Tufail berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, maka suatu hari lagi, kata beliau, fajirtu Abdullah bin Umar yauman fastatba'ani ila suq. Nah, suatu hari lagi aku datang kepada Abdullah bin Umar, lalu fastatba'ani ila suq, kemudian dia mengajak aku untuk pergi ke pasar. Kata Sayyidina Tufail, ma tasna'u bis-suq, apa yang kita perbuat di pasar? Wa anta, wahai dan engkau wahai Sayyidina Abdullah bin Umar, la taqif 'ala al-bay', tidak juga berhenti untuk membeli atau menjual. Wa la tas'alu 'anis sila'i, tidak juga bertanya tentang barang dagangan atau bertanya harga dan lain sebagainya. Wa la tasumu biha, dan juga tidak menawar kepada barang. Wa la tajlis fi majalis suq, dan tidak juga duduk-duduk di pasar itu sambil ngobrol-ngobrol sama orang, enggak, itu enggak, habis sekedar lewat doang. Maka kata beliau, ijlis bina hauna natahaddath, lebih baik kita duduk-duduk di sini aja agar kita bisa berbincang-bincang. Ngapain ke sana? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab, ya Aba Batni. Sayyidina Tufail ini dipanggil Aba Batn, orang yang berperut besar, karena memang dalam riwayat perutnya besar. Ya Aba Batn, wa kana Tufail da batni, innama naqdu min ajli salam nusallimu ala man laqina. Dikatakan innama naqdu min ajli salam, sesungguhnya kami pergi ke pasar hanya untuk menyebarkan salam. Nusallimu ala man laqinahu, dan kami mengucapkan salam kepada siapa saja yang kami temui. Itu sejarah daripada anak-anaknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran juga disebutkan, wa idza ja'aka alladhi yu'minuna bi ayatina faqul
salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah datang kepada engkau, wa idza ja'aka, apabila datang kepada engkau alladzina yu'minuna bi ayatina, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, artinya orang muslim, maka faqul, maka ucapkan salamun alaikum, ucapkanlah salam kepada mereka. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, maka Allah akan menetapkan kasih sayang atas diri kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Rasulullah, anna rajulan, Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah kejadian yang dilihatnya secara langsung, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia mengatakan, ya Rasulullah, ayyul islami khairun, Islam yang manakah yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab, tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man la ta'rif. Islam yang paling baik adalah engkau memberi makan kepada orang yang kelaparan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun bukan kepada orang yang tidak engkau kenal. Dulu juga diceritakan khadam atau budak daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, yaitu Sayyidina Nafi'. Dikatakan Sayyidina Nafi' bercerita, kuntu usayiru rajulan min fuqaha Syam yuqalu lahu Abdullah bin Zakaria. Aku pernah berjalan, kata Sayyidina Nafi', bersama seorang ulama ahli fikih dari Syam, yang mana disebut namanya itu adalah Abdullah bin Zakaria. Fanajjatni dabbati tabulu, maka tiba-tiba tungganganku, kendaraanku ini berhenti untuk kencing, sehingga aku tertinggal. Thumma adraktuhu wa lam usallim alaihi. Setelah aku menyusulnya, mendatanginya, aku tidak mengucapkan salam kepadanya. Setelah berkumpul lagi, tidak mengucapkan salam. Faqala, maka Abdullah bin Zakaria berkata, ala tusallimu, tidakkah kau mengucapkan salam? Faqultu, maka aku menjawab, kata Sayyidina Nafi', innama kuntu ma'aka anifah, bukankah tadi aku baru saja bersama engkau? Faqala, maka dijawab oleh Syekh Abdullah bin Zakaria, wa in sahha, meskipun demikian, laqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatasayyaruna fatuqarribu bainahum asy-syajaratu fa idza iltaqaw sallama ba'dhum ala ba'd. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika berjalan bersama-sama, kata beliau, kemudian fatuqarribu bainahum asy-syajarah, kemudian terpisah dikarenakan ada pohon. Pohonnya besar, lewat satu ambil kiri, satu ambil kanan, terpisah. Kemudian fa'idhal qata, maka setelah melewati pohon tadi bertemu kembali, maka mereka sallama ba'dhum ala ba'd. Mereka, sebagian dari mereka mengucapkan salam kepada sebagian yang lainnya. Itu sahabat Nabi, sama-sama berjalan. Sama-sama berjalan. Dan juga menyebarkan salam ini adalah termasuk di antara hal yang menghimpun daripada iman. Dikatakan, "Thalathun man
jama'ahunna faqad jama'al iman al-insafu min nafsik wa badlus salami lil alami wal infaqu min al-iqtan. 3 perkara siapa yang mengumpulkannya berarti ia telah menghimpun iman. Yang pertama, bersikap adil terhadap diri sendiri. Yang kedua, menyebarkan salam kepada semua orang. Yang ketiga, berinfak meskipun dia sendiri dalam keadaan kekurangan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apabila seorang muslim bertamu dengan saudaranya, siapa di antara mereka yang lebih utama di sisi Allah? Maka dijawab, yang lebih dahulu mengucapkan salam. Jawab Rasulullah. Di samping itu Rasulullah juga menyatakan, yusallimur raqibu 'alal mashi wal qa'imu 'alal qa'idi was saghiru 'alal kabiri wal qalilu 'alal katsiri. Orang yang berkendaraan sebaiknya mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki, dan orang yang berdiri wal qa'im 'alal qa'idi itu hendaknya lebih dulu mengucapkan salam daripada orang yang duduk. Dan orang yang kecil itu hendaknya lebih dulu mengucapkan salam kepada orang yang tua. Dan orang yang sedikit jumlahnya hendaklah lebih dulu mengucapkan salam kepada orang yang banyak perkumpulannya. Jadi dulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengadu kepada Rasulullah. Yashku Aliyah Ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia mengadukan yang diadukan bukan orang lain, menantunya Nabi, sepupunya Nabi, yang diadukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, habiskan ini. Inna Aliyan idza marra alayya la yamda'uni bis salam. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, Sayyidina Ali apabila melewatiku tidak memulai salam kepada Sayyidina Ali lebih mudah. Sayyidina Ali lebih mudah. Sedangkan Nabi menyuruh yang kecil mengutamakan salam, mendului salam kepada yang lebih tua. Nah, sehingga Sayyidina Umar, kenapa kok Ali ini tidak mau mendului salam? Padahal umurnya lebih mudah. Maka fastada'a Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waqala lahu, dan Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, limana la tabda'u Umar bis salam idza marrata alaih. Wahai Ali, mengapa kau tidak memulai mengucapkan salam di saat kau bertemu atau berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Maqala Ali, maka Sayyidina Ali menjawab, ya Rasulullah, li'anni sami'tuka taqulu man bada'a akhahu bis-salami banallahu lahu qasran fil jannati. Kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, aku mendengar engkau bersabda, barang siapa yang memulai salam kepada saudara muslimnya, Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di dalam surga. Fa'aradtu, dan aku menginginkan an yabda'uni Umar fayakhudha dzalikal qasra fil jannah, dan aku menginginkan Umar yang memulai salam kepadaku agar Allah memberikan istana, Umar memperoleh istana di dalam surga tersebut. Ini sahabat sama sahabat ya, menjaga agar sahabatnya itu yang dapat pahala. Nah, pada kesempatan lain memang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz satu ketika di hari Id turun dari rumahnya, dan istananya bertemu dengan pembantunya yang sedang lagi berkumpul untuk persiapan sholat Id ke masjid. Sayyidina Umar turun sendirian, maka pelayannya semua mengucapkan Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz terkejut, kalian lebih banyak sedangkan aku sendirian, kata beliau. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengulang,
aku yang harusnya mengucapkan salam kepada kalian. Assalamualaikum. Maka dijawab oleh semua pelayannya, waalaikumsalam. Kemudian mereka seketika bersama-sama berangkat pergi menuju masjid untuk mengerjakan sholat. Nah, itu diantara sedikit pembahasan daripada hendaklah kita menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada setiap bertemu sesama muslim, dan wajib menjawab salam di saat kita mendengar ucapan salam dari seseorang muslim. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan, menjalankan apa yang disyariatkannya, apa yang disunahkan oleh Nabi-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam menjalankan semua perintahnya dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa la afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siril Fatihah.